Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Ya. Ya. Ini link presensi sudah Bu Titik share di grup WA kalian ya? Ya, Bu. Bisa menuliskan. Bisa menuliskan nanti ya namanya, kelas, nomor absen dan kehadirannya. Hadir dan tidak hadir gitu ya. Bisa, Bu. Kita kan masih dalam masa pandemi ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kita harus selalu ingat pesan Ibu. Apa saja coba? Memakai masker. Ya, menggunakan masker ya, menggunakan masker PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Ayo kita siapkan dulu alat tulisnya. Sudah disiapkan semua apa belum? Sudah, Bu. Ya, sama buku yang dibagikan Ibu ya. Garuda Pancasila. Kita akan belajar tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 4 itu ya. Pembelajaran 4 ya. Kompetensi dasarnya ada muatan PKN, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan belajarannya ini ya nanti ya. Ini setelah membaca teks bacaan, kita nanti mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti kegiatannya ada kegiatan individu dan juga kegiatan kelompok ya. Ini Bu Titi sudah membentuk kelompok ya. Sudah Bu Titi share di WA grup. Kelompok satunya ada Mas Eko dan Mbak Lia ya. Mengenal lambang negara Indonesia ya. Garuda Pancasila merupakan lambang negara bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Jadi ada lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Dari tayangan video tadi, apa yang kalian ketahui tentang lambang Garuda Pancasila? Ayo coba, ada yang tahu? Saya, Bu. Setelah pertama Ya, kita. Ya, bagus. Ada apa lagi? Bu. Oh ya, rantai. Ada lagi? 3 pohon beringin. Apa saja perilaku atau sikap menurutmu yang mencerminkan sila dalam Pancasila? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Mengizinkan teman yang lain beribadah, Bu. Oh iya, mengizinkan teman lain beribadah. Ya, jempol ya, Mas Mufti ya. Itu termasuk toleransi ya, toleransi. Coba dibacakan. Arti dan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kerayatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Eko coba dibaca Mas Eko. Ya. Kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila kedua, coba Mbak Siti dibacakan Mbak Siti sila kedua Mbak Siti. Ya Bu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, arti dan nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan nilai emas dan latar belakang berwarna merah. Sila yang ketiga, coba Mbak Alfi dibaca Mbak Alfi. Ya, Bu. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Arti dan nilai-nilai sila Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin.
Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Sila yang keempat, coba Mbak Umu dibacakan Mbak Umu. Iya, Bu. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Ya, lanjut yang kelima ya. Sila kelima bisa dibacakan coba Mbak Lia. Mbak Lia mana ya Mbak Lia ya? Bu, Ya, dibacakan ya Mbak Lia. Sila kelima, Pancasila dilambang dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya, 1. Mengedepankan sikap adil antara sesama Apakah manusia. kamu sudah menerapkan sikap sila keempat Pancasila? Ayo tadi sikap keempat Pancasila apa saja? Sudah, Ibu. Oh iya, Bu. sudah ya. Coba Mas Eko, Mas Eko. Baik, Bu. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut bentuk penerapan sila keempat. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini ada contoh Ya, Bu. gambar. Lah ini ya. Ini gambar apa coba? Gambar apa anak-anak? Yang mana, Bu? Musyawarah, Bu. Ya, gambar orang yang sedang bermusyawarah ya ini ya. Semuanya bermusyawarah. Ini ada musyawarah desa. Yang gambar 4 itu ya, yang gambar 4 coba dilihat. Itu ada orang Ya. yang apa ya? Dari gambar itu kalian bisa mengamati. Itu orangnya ngapain ya? Marah-marah, Bu. Kayaknya Oh marah-marah, iya, Bu. orangnya marah-marah. Kenapa ya kok bisa marah-marah? Kenapa ya kok bisa marah-marah ya? Ada Mungkin yang tahu pendapatnya nggak jawabannya? diterima oleh teman-temannya, Bu. Perhatikan cerita berikut ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Dia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Untuk 6 orang. Saat makan siang, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Ini apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Coba, apa yang dilakukan? Ikut tetap Oh, berbagi iya, hasil temannya ikut. Secuil-cuil, Bu. Ya, secuil-cuil yang penting apa? Adil ya? Iya, Yang Bu. penting bisa makan bersama, Iya. Bu. Ya, Bu. Ya, yang Bisa penting makan makan bersama bersama. itu. Ya. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yo, apa yang dilakukannya ya? Nggak memaksa, Bu. Oh iya, tidak memaksa. Karena memaksakan kehendak itu tidak boleh ya anak-anak ya. Iya. Ya. Ya, Lihat saja, Bu, tidak minta. tidak minta itu ya. Bacaan ini ada berapa paragraf ya kira-kira ya? Ada 2, Bu. Iya, benar sekali ada 2. Dapat jempol lagi ya. Ada 2 paragraf. Ini nanti kita akan menentukan ide pokok paragraf ya. Mbak Alfi untuk membacakan Mbak Alfi. Iya, Bu. Apa yang dimaksud ide pokok? Ide pokok paragraf adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Dalam setiap paragraf itu ada berapa ide pokok ya? 1. Ada satu, Oh iya, Bu. ada 1 1. ya. Coba Mbak Siti bacakan Mbak Siti ya. Ya, Bu. Iya, Ide coba dibacakan Mbak pokok Siti. bisa berada di awal ataupun di akhir paragraf. Jika ide pokok berada di awal paragraf, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan jika ide pokok terletak di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Ya, Bu. Coba ciri-ciri Ya. ide pokok paragrafnya, Mas Mufti dibacakan, Mas Mufti. Ya, Bu. Ciri-ciri ide pokok paragraf. 1. Memiliki kalimat pendukung. 2. Ada yang mendukung, baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Mas Eko coba dibaca Mas Eko. Gimana, Ibu?
Dibaca. Oke, Bu. Cara menentukan ide pokok paragraf. 1. Paragraf yang memiliki kalimat utama. Caranya, carilah kalimat utama paragraf tersebut, kemudian cari isi dari kalimat itu sendiri. Kesimpulan Ya, isi coba bacaan dibacakan, ya. adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. 1. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. 2. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh Ya, paragraf. ini Ya, Bu. ada pengerjaan LKPD secara mandiri dan berkelompok. Ini sudah Bu Titik share di WA grup kalian ya. Ada 4 kegiatan nanti ya. Yang pertama pada kegiatan LKPD 1, jadi LKPD 1 itu secara individu. Lalu yang kegiatan kedua, LKPD 2, siswa berdiskusi, berarti ini tugas kelompok ya, yang LKPD 2 ya. Yang ketiga, LKPD 3, siswa secara individu, berarti mandiri lagi ya. Mencari atau menemukan ide pokok pada teks bacaan dengan benar. Dan yang LKPD 4, siswa berdiskusi. Berdiskusi berarti antar kelompok tadi ya, sudah bagi tadi ya. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Kelompoknya Mas Eko dan Mbak Lia. Coba dipresentasikan. Oh, yang nomor 1 jawabannya apa Mas Eko? Berbagi bersama temannya yang baru datang. Ini Sama. tadi karena Mas Eko mengerjakannya sudah mengirim lebih dulu, jawabannya benar. Ini Mas Eko dapat reward ya. 2, 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? 8. Bisa, Bu, bisa. Mudah. Jadi enggak bingung ya? Tidak. Iya, pintar. Ini untuk melatih soal evaluasinya bisa dikerjakan. Linknya sudah Bu Titik kirimkan di dasar kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Penerapan Pancasila sila keempat, Bu. Oh ya, penerapan Pancasila sila keempat. Lalu ada lagi? Menentukan ide pokok, Bu. Iya, menentukan ide pokok. Ada lagi coba? Menyimpulkan paragraf dari ide Ya, pokok, Bu. baca. Lalu untuk kegiatan besok ya, kegiatan besok. Nanti malam bisa dibuka bukunya ya. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu tentang kegiatan ekonomi negara-negara. Kita menyanyikan lagu dulu ya. Ada yang tahu lagu Anak Kambing Saya ini berasal dari mana ya? Dari mana coba? Dari Nusa Tenggara Oh iya, dari Nusa Tenggara Timur, Ibu. Iya. Mana di mana? Anak kambing saya, anak kambing saya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat anak-anak, kalian telah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Bu Titik akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.